Dua orang tewas dalam kebakaran tempat usaha Penatu di Kota Tangerang, Banten. Sebuah rumah 2 lantai di Kota Cimahi, Jawa Barat tiba-tiba ambruk saat ditinggal pergi pemiliknya. Akibat diguyur hujan deras, 8 kecamatan di Kota Manado, Sulawesi Utara terendam banjir. Penangkapan seorang pria yang diduga pelaku begal motor di Situbondo, Jawa Timur berlangsung dramatis. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Baladra menemani Anda di Fokus Pagi hari ini Sabtu 28 Januari 2023. Ya, pemirsa, menemani akhir pekan Anda dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi dari peristiwa kebakaran, pemirsa, yang melanda 2 wilayah berbeda di Kota Jakarta. Di Jalan Otista Raya, api ini melumat rumah yang dijadikan tempat indekos dan juga warung makan. Ya, sedangkan di Cengkareng, 2 gudang yang terbakar juga sebabkan 18 motor karyawan ikut hangus. Api yang berkobar dari rumah indekos dan warung di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur membuat warga panik. Akibat kebakaran itu, puing-puing bangunan hancur berantakan. 1 orang penghuni indekos juga dilarikan ke rumah sakit karena sempat terjebak dalam kamar. Tak lama kemudian 12 mobil pemadam kebakaran datang untuk menjinakkan si jago merah. Tapi alhamdulillah setelah kita kerahkan sekitar 12 unit, kebakaran dapat kita segera dilokalisir sehingga tidak merembet ke bangunan lainnya, ke gereja maupun ke musola dan dari hotel sendiri. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. 2 gudang tempat penyimpanan mebel dan barang-barang eceran di Jalan Daan Mogot, kilometer 11 Cengkareng, Jakarta Barat juga terbakar. Selain itu, 18 unit motor karyawan yang diparkir dalam gudang pun hangus dilahap api. Kebakaran berawal dari motor yang terbakar, kemudian apinya menyambar pohon hingga melumat 2 gudang. Petugas Damkar Jakarta Barat lalu menurunkan 15 mobil pemadam kebakaran. Kasus ini ditangani Polsek Cengkareng dan Polres Jakarta Barat. Tim Liputan melaporkan. 2 orang tewas dalam kebakaran tempat usaha Penatu di Kota Tangerang, Banten. Keduanya terjebak dalam kobaran api ketika kebakaran terjadi. Api yang berkobar-kobar melalap sebuah toko usaha Penatu di Jalan M. Toha, Karawaci, Kota Tangerang, Banten pada Jumat sore membuat warga panik. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar toko berlantai 2. Pemilik usaha Penatu dan seorang karyawannya tewas terjebak dalam kobaran api. Peristiwa bermula ketika cairan pewangi tumpah dan menyambar api kompor tempat istri korban yang sedang memasak. Seketika api membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Setelah api dipadamkan, 1 jam kemudian jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Ketika itu nggak sengaja memang kesenggol gitu kan, jatuh. Ketika itu kena cipratan, akhirnya kena cipratan kompor itu, dan si api itu kena cipratan air yang tumpah itu loh, minyak wangi gitu kan. Ini tempat apa sih, Mas? Ini tempat laundry. Laundry. Ya. Terus ada korban jiwa nggak? Ada, Pak. Berapa orang? Berarti dari kompor, Bang, ya? Ada berapa orang berarti di dalam, Bang? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Itu siapa? Kakak saya, Pak. Kakak. Dengan? Karyawannya, Pak. Ya, di informasi lainnya, pemirsa, sebuah rumah 2 lantai di Kota Cimahi, Jawa Barat tiba-tiba ambruk saat ditinggal pergi pemiliknya. Diduga rumah ambruk karena pondasi bangunan yang rapuh akibat terkikis air kali. Detik-detik saat rumah ambruk berhasil direkam seorang warga yang tengah berada di Jalan Pasir Kaliki, Kota Cimahi, Jumat siang.
Peristiwa yang menimpa rumah 2 lantai itu mengejutkan warga sekitar dan beramai-ramai mendatangi lokasi. Saat peristiwa itu terjadi, penghuni rumah sedang tidak ada di lokasi. Sebelum rumah ambruk, pemilik kerap mendengar suara getaran kecil dari bagian tembok dan pagar rumah. Diduga penyebab ambruknya rumah itu karena fondasi bangunan yang terkikis air dari kali Pasir Kaliki. Bawah juga sudah mengalami pergeseran, kemudian 2 minggu setelah itu kita laporan ke pihak RT RW, kemudian diteruskan ke kelurahan mungkin ya Pak ya, karena kemarin sempat benteng dulu yang sebelah sini yang ambruk gitu. Jadi kita laporan cepat-cepat ke pihak kelurahan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah membersihkan puing-puing bangunan termasuk yang menutupi aliran air kali Pasir Kaliki. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, pemirsa, diduga keropos sebuah pohon pinus berukuran besar ini tumbang di Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor. Ya, ranting pohon yang tumbang juga mengenai kendaraan yang terparkir. Pohon pinus tinggi hampir 20 meter ini tumbang di Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Akibatnya, sebuah rumah yang ada di sekitar lokasi tertimpa pohon tersebut hingga rusak di bagian atap. Tak hanya itu, kendaraan yang terparkir juga rusak terkena serpihan ranting. Petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor yang datang langsung memindahkan batang pohon dengan menggunakan mesin potong. Diduga pohon ini tumbang karena keropos pada bagian bawah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Saat kejadian, kondisi rumah tengah kosong. Pemirsa, warga di Pantai Kuala TPI Ujomblang di Kota Lok Sumawe panik saat mengevakuasi anggota keluarga yang menjadi korban kapal terbalik. Semula kapal naas itu baru melakukan uji coba berlayar dan mengangkut 12 penumpang. Video milik warga ini memperlihatkan upaya evakuasi yang dilakukan warga terhadap 12 orang penumpang kapal motor yang terbalik di Pantai Kuala TPI Ujomblang, Kota Lok Sumawe, Kamis siang. Kepanikan terjadi saat evakuasi berlangsung. 11 orang penumpang selamat, sementara 1 lagi meninggal dunia. Kejadian yang sampai di Mulut Kuala itu diempas ombak langsung terbalik itu kalau oleh masyarakat yang lihat tadi. Yang lihat orang ini nelayan di situ atau nelayan di situ, nelayan di situ kan ada kapal yang tidak yang tidak keluar lagi bersandar gitu. Insiden itu bermula dari upaya uji coba kapal motor untuk berlayar. Pemilik kapal mengajak warga sekitar menaiki kapal baru tersebut. Namun baru berlayar sejauh 500 meter, kapal dihantam ombak lalu terbalik. 8 penumpang kritis saat ini masih dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Kesehatan Korem, Lok Sumawe, dan 3 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Lok Sumawe, Aceh. Guna mencari keberadaan 6 korban kapal KM Rukun Jaya yang terbalik di perairan Laut Jawa, tim Badan SAR Nasional menerjunkan 10 orang penyelam yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain tim penyelam, petugas juga menerjunkan helikopter untuk menyisir para korban yang masih belum ditemukan. Dengan menggunakan helikopter, Basarnas pada Jumat siang menyisir lokasi tenggelamnya kapal KM Rukun Jaya milik nelayan yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Mereka mencari keberadaan 6 dari 28 penumpang kapal yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Selain menggunakan helikopter, Basarnas juga memberangkatkan 10 penyelam dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Guna mempermudah upaya pencarian, tim penyelam dibekali alat deteksi korban yang berada di bawah air dengan menggunakan sonar. Penyelaman dilakukan karena diduga korban masih terjebak di dalam bagian kapal yang terbalik. Sudah mendapatkan posisi dari kapal yang tenggelam, dan saat ini Basarnas akan memberangkatkan KN SAR Ganesha untuk melakukan penyelaman di lokasi. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya akibat diguyur hujan deras, 8 kecamatan di Kota Manado, Sulawesi Utara terendam banjir. Petugas pun berjibaku mengevakuasi warga. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, 8 kecamatan di Kota Manado, Sulawesi Utara terendam banjir. Ya, selain merendam ratusan rumah, anak balita, ibu hamil hingga lansia juga terjebak banjir. Sejumlah mobil pun terseret derasnya banjir. Evakuasi terhadap seorang nenek dari atap rumah yang terjebak banjir di Kelurahan Ternate Tanjung, Kota Manado, Sulawesi Utara berlangsung dramatis. Setelah berupaya keras, nenek tersebut akhirnya bisa diturunkan oleh tim Basarnas dan petugas gabungan TNI Polri. Banjir di Kecamatan Singkil dan Pal 2 Jumat pagi ketinggiannya berkisar 3 hingga 4 meter karena wilayah itu dekat dengan Sungai Tondano sehingga merupakan terdampak yang cukup parah. Omak yang jatuh dari itu yang kakinya tidak bisa berjalan dan bayi. Di bawah guyuran hujan, sejumlah warga berupaya menyelamatkan ibu dan bayinya yang terjebak banjir. Tingginya banjir membuat evakuasi harus dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Khawatir banjir meninggi, petugas berupaya menyelamatkan anak balita. Warga di Kelurahan Kubau Luar, lingkungan 2 yang terjebak banjir bersama anak bayi. Kesana aja. Ada apa? Hujan deras yang mengguyur Kota Manado mengakibatkan 8 kecamatan tergenang. Di Kelurahan Bailang dan banjir ketinggian air mencapai 1,5 meter. Kondisi Manado saat ini sedang berduka. Kami masyarakat bersama dengan tim BPBD, Basarnas, dan juga dibantu oleh TNI Polri. Kami mengevakuasi balita yang ada di Kelurahan Singkil dan juga banjir. Aku kesian soalnya remote auto. Tuhan Yesus Derasnya arus banjir di Kelurahan Singkil membuat sejumlah mobil terseret. Bahkan di sebuah kendaraan ada seorang pengemudi. Banjir kali ini merupakan dampak hujan deras yang mengguyur sejak Rabu dini hari. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Tim Basarnas mencatat cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara telah menyebabkan banjir di 52 titik. Ya, akibat bencana ini, warga di Kelurahan Banjar terpaksa mengungsi dan tidur di halaman minimarket. Banjir parah yang menerjang Manado, Sulawesi Utara telah menyebabkan sejumlah keluarga mengungsi ke berbagai tempat. Di Kelurahan Banjar, warga terpaksa harus menginap di depan minimarket pada Jumat malam. Mereka terpaksa mengungsi di halaman minimarket karena sejumlah barang mereka seperti kulkas, TV, dan barang lainnya sejak Jumat pagi diungsikan sementara di depan toko. Selain bisa menjaga barang berharganya, lokasi minimarket ini juga tak jauh dengan rumah mereka yang terendam banjir. Di lokasi ini, warga hanya tidur beralaskan kardus dan berselimutkan plastik. Apa mengungsi di sini? Karena rumah airnya sudah 2 meter. 2 meter. Kalau sekarang udah mulai turun. Kenapa nak mengungsi di tempat lain? Ya, karena rumahnya dekat di sini, di Alfamart aman juga. Data dari Basarnas Manado, cuaca ekstrim yang melanda telah menyebabkan banjir di 52 titik, longsor hingga pohon tumbang. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, RAPI, dan TNI Polri sedikitnya telah mengevakuasi 129 orang, di mana 3 diantaranya tewas. Sama-sama kita melaksanakan evakuasi kepada warga yang terdampak. Rata-rata yang kami laksanakan evakuasi adalah para lansia, ibu-ibu, dan anak serta orang sakit yang artinya tidak bisa evakuasi mandiri. Dalam proses evakuasi, Basarnas menerjunkan 40 personel dan 6 perahu karet di beberapa lokasi bencana. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Akibat diguyur hujan deras sejak Jumat pagi, salah satu tanggul pembatas di permukiman warga di Kota Manado, Sulawesi Utara roboh. Akibatnya salah satu rumah warga rusak berat tertimpa material bangunan. Hujan deras yang mengguyur Kota Manado menyebabkan ratusan rumah terendam banjir. Selain banjir, bencana tanah longsor juga terjadi di beberapa titik di Manado. Salah satunya di Kelurahan Teling Atas, Wanea pada Jumat sore.
Akibat amblas, material bangunan tanggul pembatas menimpa dan merusak bagian dapur rumah warga. Timbunan longsor juga merusak satu kamar tidur dan ruang makan. Untuk fondasi ini ada tiang. Dia bertanda-tanda dari batu-batu suka keluar tadi sih. Bayat ada kecil tadi di kamar, suruh keluar. Dia 10 detik dia keluar, baru ciri no bunyi. Orang langsung keluar dari kamar semua. Langsung ciri no. Sambil menunggu bantuan alat berat, warga dibantu petugas bahu-membahu membersihkan puing-puing tanggul yang roboh, serta membersihkan material longsor dari rumah warga. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Ya, beralih ke Jawa Timur, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang kembali melontarkan guguran lava pijar. Warga di kaki Gunung Semeru diminta untuk tetap waspada. Lontaran lava pijar Gunung Semeru sejauh 800 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Guguran lava pijar yang terjadi pada Jumat dini hari juga disertai suara gemuruh letusan. Berdasarkan laporan periodik pos pengamatan, Gunung Semeru mengalami 24 kali letusan, 2 kali gempa guguran, 3 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor harmonik, dan 7 kali tektonik jauh. Meski tidak berdampak langsung ke permukiman, tapi karena vulkanik Gunung Semeru yang masih fluktuatif, warga di kaki gunung diminta untuk tetap waspada sebab ada potensi terjadinya perluasan awan panas guguran. Hingga Jumat pagi, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Kalau kita akumulasi selama 24 jam, beberapa letusan, kegempaan, kemudian getaran banjir dan sebagainya, memang intensitasnya lumayan banyak, tapi itu masih dalam taraf wajar untuk di level 3 siaga ini. Hendak menghindari kucing, sejumlah kendaraan justru terlibat kecelakaan beruntun di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, 2 mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju ke lokasi kebakaran justru terlibat kecelakaan. Hendak menuju lokasi kebakaran di Cengkareng, Jakarta Barat, 2 mobil pemadam kebakaran justru menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot. Akibatnya 2 petugas damkar yang mengendarai kendaraan ini mengalami luka, di antaranya patah tulang ekor dan kaki. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Petugas harus mengevakuasi menggunakan alat penyangga dan membawa korban dengan tandu. Kecelakaan diduga disebabkan sejumlah mobil damkar yang akan menuju lokasi kebakaran itu melaju dengan kecepatan tinggi. Naas ada mobil sedan yang berhenti mendadak hingga akhirnya terlibat kecelakaan beruntun. Diakibatkan oleh mobil yang menghalangi di depan. Oh, jadi ada mobil yang menghalangi, Pak? Sedan menghalangi jalur kita, maka terjadilah kecelakaan beruntun. Kedua korban dilarikan ke RSUD Cengkareng. Sementara itu pengendara mobil sedan yang kabur masih diburu Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Ring Road, Condong Catur, Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta. 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun. Penyebabnya lantaran kendaraan yang berada paling depan menghindari seekor kucing yang menyeberang. Mobil tersebut lalu mengerem mendadak hingga mengakibatkan beberapa kendaraan di belakangnya bertabrakan. Ada kendaraan HS, jadi ada kucing yang mau menyeberang karena menghindari, mengerem mendadak, kemudian akhirnya belakangnya beruntun. Mungkin jarak sudah tidak tepat, kemudian depannya dan belakangnya nabrak depannya lagi. Jadi seperti itu. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini seperti minibus, truk box, mobil pick-up dan travel dalam penanganan pihak Polresta Sleman, Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, keluarga korban kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa UI menyesalkan penetapan korban sebagai tersangka dalam kasus itu. Ya, didampingi kuasa hukumnya, keluarga korban secara tegas menolak langkah mediasi serta akan mengawal kasus tewasnya Hasya hingga ke pengadilan. Didampingi kuasa hukum dari Iluni UI, keluarga korban kecelakaan M. Hasya Atalasya Putra mempertanyakan keputusan ditetapkannya Hasya sebagai tersangka. Dalam gelar perkara yang dilakukan, polisi menyimpulkan korban lalai dalam berkendara. Pihak keluarga mengaku kaget dan prihatin dengan penetapan tersebut. Selama ini keluarga korban juga mengaku kerap dihubungi untuk proses mediasi. Namun hal itu ditolak dan akan membawa kasus ini hingga ke meja hijau.
ada beberapa rekan di sini, ya maaf saya harus menyebutkan itu, minta kami untuk berdamai. Udah berdamai aja. Karena posisi anak ibu sangat lemah. Saya bilang apa? Saya bilang itu. Posisi anak saya menjadi kenapa jadi gimana? Saya bilang gimana dengan si pelaku yang nabrak ini? Konsisten bahwa yang kami pegang adalah supaya perkara ini diusut tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kami saya yang saya saksikan, saya tidak tahu adanya uang atau apa, tapi keluarga tidak pernah bicara masalah uang di dalam pertemuan dengan sekeluarga begitu. Di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, Hasya Atalah tewas ditabrak pengemudi mobil yang diduga dikemudikan pensiunan Polri pada 6 Oktober tahun 2022 lalu. Polisi menegaskan penanganan kasus terus diselidiki, termasuk menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui pasti kronologis kejadian. Belakangan, polisi menetapkan Harsya, korban tewas dalam kecelakaan tersebut, sebagai tersangka. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar ditangkap polisi karena diduga terlibat perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar beberapa waktu lalu. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Dikawal ketat sejumlah petugas dan tangan di borgol, Saman Hudi Anwar digelandang ke Mapolda Jawa Timur usai ditangkap aparat Subdit Jatandras di sebuah pusat olahraga di Kota Blitar Jumat pagi. Mantan Wali Kota Blitar 2 periode, yakni tahun 2010-2015 dan tahun 2015 hingga tahun 2020 itu diduga terlibat dalam aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar beberapa waktu lalu. Ia pun ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan intensif, Saman Hudi diketahui berperan memberi informasi kepada 3 tersangka eksekusi perampokan yang sudah ditangkap sebelumnya. Informasi itu terkait seluk-beluk rumah dinas, dari kondisi pengamanan, tempat penyimpanan barang berharga, dan sejumlah ruangan lainnya. Saman Hudi dan kawanan perampok itu pernah bersama-sama di penjara di Lapas Sragen. Ketika itu Saman Hudi menjalani hukuman atas kasus suap pembangunan gedung sekolah di Kota Blitar tahun 2018 silam. Saat tersangka yang kemarin telah kita lakukan penangkapan, tersangka N dan inisial A, itu sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di LP salah satu di Jawa Tengah. Kemudian disitulah mereka ketemu, kemudian memberikan informasi. Selanjutnya oleh saudara tersangka N dan satu tim 5 orang itu kemudian dilakukan tindak pidana curas. Dalam kasus suap, Saman Hudi divonis hukuman 5 tahun penjara dan bebas bulan Oktober 2022 lalu. 3 bulan bebas, ia justru kembali terlibat dalam kasus perampokan dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar terjadi 12 Desember 2022 lalu. Selain membobol rumah dan menggondol uang tunai ratusan juta rupiah serta perhiasan, kawanan perampok juga menyekap Wali Kota Blitar Santoso dan istrinya, serta 3 orang penjaga. Setelah dilakukan perburuan selama 1 bulan, 3 dari 5 komplotan perampokan dan penyekapan itu berhasil diringkus. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB menolak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter RSPAD. Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua itu justru meminta berobat ke Singapura. Meski telah dijadwalkan, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB menolak menjalani pemeriksaan oleh tim dokter RSPAD. Lukas menolak untuk kontrol kesehatan serta meminta berobat ke negara Singapura. Meski demikian, KPK akan terus memantau perkembangan kesehatan tersangka. Untuk saat ini, Lukas NMB dalam kondisi sehat, serta bisa menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Sebenarnya kemarin jadwal kontrol rutin kesehatannya ya di RSPAD dan kami fasilitasi itu. Tetapi kemudian yang bersangkutan menolak untuk kontrol kesehatannya di RSPAD gitu ya. Tetapi dari dokter KPK juga terus melakukan pemantauan tentunya ya terhadap kesehatan dari tersangka LE dan hari ini juga bisa dilakukan pemeriksaan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dari rutan.
Pemirsa, 6 terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menghadapi tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Para terdakwa mendapatkan tuntutan yang berbeda-beda. Yang paling rendah dituntut 1 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 ke 1 K. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap 6 anak buah Verdi Sambo dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Para terdakwa dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut pidana paling tinggi, yakni penjara 3 tahun dan denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sementara terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo dituntut penjara 2 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dalam kasus ini yang paling ringan adalah Irfan Widianto dan Arif Rahman Arifin yang masing-masing dituntut 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Atas tuntutan itu rencananya terdakwa akan mengajukan nota pembelaan pada sidang pekan depan. 5 dari 6 terdakwa itu sudah dipecat oleh Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri lantaran dinilai tidak profesional menjalani tugas saat mengusut kematian Brigadir Yosua. Hanya Irfan Widianto yang belum dikenai sanksi etik karena masih menjalani proses hukum atas perkara perintangan penyidikan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, korban penyiraman air keras atas nama Zainal Abidin kini kondisinya cukup memprihatinkan. Atas kejadian yang dialaminya, korban yang merupakan tulang punggung keluarga meminta aparat kepolisian segera menangkap para pelaku. Zainal Abidin, seorang pria yang menjadi korban penyiraman air keras ini, hanya bisa duduk dan merasakan kesakitan atas apa yang dideritanya. Korban menderita luka di sekujur punggung, leher, dada, serta tangan kanan akibat disiram air keras oleh 2 orang pelaku di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 12 Januari lalu. Saat ditemui di rumahnya di Jalan Warakas, luka korban masih belum pulih dan memprihatinkan. Korban berharap para pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu apa namanya? Saya tuh udah disiram tubuh saya kan, udah kelojotan rasanya gimana, nggak karu-karuan, udah kayak gimana lah. Udah gitu kan dia jarak jauh ngelirik, tapi kurang jelas itu orangnya. Tapi saya udah langsung loncat aja ke got. Aksi penyiraman air keras terhadap Zainal Abidin terekam video amatir warga. Baju korban yang sudah ditinggalkan keluar asap akibat terbakar cairan. Saat kejadian, korban langsung menceburkan diri ke saluran air. Meski sudah hampir 3 pekan berjalan, hingga kini belum diketahui 2 pelaku yang tega menyiram air keras pada pria yang sehari-harinya mengantar nasi dan lauk pesanan buat istrinya ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Muhammad Subandri Arifki melaporkan dari Jakarta. Penangkapan seorang pria yang diduga pelaku begal motor di Situbondo, Jawa Timur berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheila Baladraf sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, pihak kepolisian gelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 Paino yang ditembak orang tak dikenal. Usai divisum di Rumah Sakit Bayangkara Medan, korban diserahkan pada pihak keluarga dan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Pihak kepolisian Jumat siang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kematian Paino, anggota DPRD Langkat dari fraksi Golkar periode 2014-2019. Korban ditemukan tewas dengan bekas tembakan peluru di bagian dada sebelah kanan. Paino ditembak ketika melintasi Jalan Perkebunan Divisi 1, Desa Besi Lambeel, Kecamatan Wampu usai bertemu dengan teman-temannya di warung.
Dan untuk korban sudah dilakukan proses otopsi tadi pagi. Iya. Kita menunggu hasil. Ada membentuk tim khusus untuk segera mengungkap kasus ini? Kita sudah membentuk tim khusus dan kita juga sudah bekerja sama dengan Polda, baik Direktorat Krimum, Laboratorium Forensik maupun Inafis. Kesedihan mewarnai keluarga korban saat jenazah Paino diserah terimakan usai diotopsi. Mereka tidak menyangka korban tewas akibat ditembak orang tak dikenal. Sesaat setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke rumah sakit Putri Bidadari, namun nyawa Paino tak bisa diselamatkan. Padahal adik udah nangis-nangis, pulang cepat bapak ditembak, katanya gitu. Teruslah saya langsung menuju rumah sakit karena tahu langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Ada di sampingnya. Keretanya ada di sampingnya. Ada di sampingnya lengkap sama HP. Dari warung mau pulang. Korban selanjutnya disemayamkan di rumah duka di kawasan Dusun 7 Bukit Dinding, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Korban Paino selanjutnya dimakamkan di lahan perkebunan Desa Basilam. Keluarga berharap pihak kepolisian segera mengungkap kasus pembunuhan ini serta menangkap pelakunya. Muhammad Hamdani dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Langkat dan Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita di Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar tidurnya. Diduga suami korban yang baru pulang setelah bekerja di Bogor, Jawa Barat terlibat dalam kematian tak wajar itu. Kerabat dan keluarga korban menjadi emosi tatkala melihat terduga pelaku yang tengah dibawa polisi ke Mapolres Brebes Jumat pagi. Mereka kesal lantaran pria itu diduga membunuh istrinya. Terungkapnya pembunuhan itu setelah terduga pelaku mendatangi kakak iparnya dan mengakui telah menghabisi nyawa sang istri di rumahnya Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Jumat dini hari. Perangkat desa yang mendatangi lokasi kejadian mendapati adanya luka di tubuh korban, lalu langsung melapor ke polisi. Di mana? Ya, lukanya di leher. Terus ini ya keluar darah hidungnya. Setelah itu manggil polisi ya? Iya, setelah itu kan ya nggak ada yang ngeraba-raba, nggak berani. Terus kan lapor sama Pak Kades. Untuk mengungkap penyebab kematian wanita berusia 28 tahun itu, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan sementara, diduga terduga pelaku yang selama ini bekerja dan berdomisili di Bogor, Jawa Barat, membunuh istrinya dengan cara dicekik. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan mengarah kepada seorang pelaku yang merupakan saudara DP, umur 38 tahun, yang merupakan suami dari si korban ini. Ya. Untuk mengungkap motif pembunuhan, terduga pelaku masih diperiksa di Mapolres Brebes. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Sesosok mayat wanita tanpa busana tersangkut di batu Sungai Cipelang, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit kepada keluarga dengan mengenakan pakaian muslimah berhijab. Warga Kampung Pasir Kaliki, Dayah Luhur, Warung Doyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat mendapati mayat perempuan tanpa busana di Sungai Cipelang. Jenazahnya tersangkut di batu, ada luka menganga di bagian kepala. Ia memiliki ciri-ciri berambut pendek dengan cat kuku di tangan dan kaki, namun warga setempat tak ada yang mengenalinya. Luka di kepala, ini biru-biru ya, pipi biru-biru. Untuk jenis kelaminnya Bu? Perempuan. Bu perempuan. Tapi dari wajahnya kenal nggak Bu? Enggak. Bukan warga sini atau bukan? Bukan. Untuk ciri-ciri khusus, rambutnya pendek, kayak cowok lah gitu kan. Terus ciri lain lagi, ada tangan dikutek warna hijau. Tapi sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri. Jenazahnya telah dibawa ke RSUD R. Syamsuddin untuk keperluan penyelidikan. Identitas korban pun mulai terungkap. Ia ternyata adalah janda beranak satu yang diduga dibunuh. Wanita berusia 24 tahun itu berasal dari kampung Balandongan, Sukajaya Hilir, Kecamatan Baro, Sukabumi. Dari hasil otopsi, korban mengalami kekerasan benda tumpul dan sayatan di kepala. Ada juga luka lain di kaki. Kalau kita lihat dari pola lukanya, itu termasuk kekerasan tumpul ya. Itu kekerasan tumpul, kemudian yang di tungkai kanan itu juga kita temukan ada patah tulangnya.
Sebelum ditemukan tewas, ia sempat pamit kepada paman dan meminta uang untuk menghadiri pengajian di masjid dekat rumah. Korban berangkat berpakaian muslimah dan menggunakan kerudung. Keluarga tak menyangka, korban justru ditemukan dalam kondisi tragis penuh luka dan dalam kondisi tanpa busana. Jadi posisi korban saat keluar dari rumah itu mengenakan baju lengkap, bahkan pakai jilbab. Jilbabnya kalau tidak salah warna oranye. Jenazahnya kini telah dimakamkan pihak keluarga. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, seorang bocah berusia 2 tahun tewas akibat dianiaya seorang pria yang merupakan teman dekat sang ibu. Diduga pelaku tega menganiaya korban lantaran jengkel korban sering menangis. Pria ini diamankan polisi karena diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang bocah hingga tewas. Korban yang berusia 1 tahun 9 bulan itu dianiaya di kamar indekos pelaku di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Tersangka tak lain adalah teman dekat ibu korban. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengaku kesal pada korban karena kerap menangis. Gelap mata, ia kemudian menenggelamkan anak balita malang itu ke sebuah ember yang berisi air. Polisi menyita barang bukti antara lain pakaian korban, bantal, dan ember yang digunakan untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pria tersebut terancam hukuman 15 tahun penjara. Kalau hasil pemeriksaan, si tersangka ini kesal karena anak si korban ini sering nangis, tidak mau makan. Si tersangka ini dia kesal. Sebelum kejadian sering seperti digigit kakinya, terus kepalanya ditonjok menggunakan cincin, terus kepalanya dicelupin ke dalam air. Ya, beralih ke Jawa Timur, pemirsa, penangkapan seorang pria yang diduga pelaku begal motor di Situbondo berlangsung dramatis. Petugas dibuat kewalahan karena pelaku terus memberontak dan melakukan perlawanan. Beginilah detik-detik penangkapan terhadap seorang terduga pelaku begal yang dilakukan petugas gabungan Polres Situbondo dan Probolinggo pada Jumat siang. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pria tersebut yang diringkus di rumahnya terus berontak melakukan perlawanan. Penangkapan terhadap terduga pelaku berawal dari laporan aksi pembegalan motor yang terjadi di Jalan Raya Desa Kalianget, Situbondo 10 hari lalu. Pelaku yang sukses merampas sepeda motor korbannya kemudian mempreteli suku cadangnya untuk dijual ecer dan menawarkannya kepada seorang pembeli. Namun tak disangka calon pembeli yang kemudian datang ternyata korban yang 10 hari lalu dirampas sepeda motornya oleh pelaku. Alhamdulillah dengan cepat langsung bisa kita amankan pelaku dan kita melakukan amankan untuk bukti berupa mesin kendaraan sepeda motor tersebut. Untuk kasus selanjutnya gimana Pak? Proses? Untuk proses selanjutnya penanganan dan pengaman kasusnya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Situbondo. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Situbondo. Selain pelaku, polisi juga mengamankan mesin motor sebagai barang bukti. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Lantaran kedapatan sedang mengambil motor milik orang lain, seorang pria di Sumedang, Jawa Barat babak belur di amuk massa. Terduga pelaku dipergoki pemilik motor saat tengah beraksi di teras rumah korban. Belasan orang di Desa Cisalak, Sumedang, Jawa Barat tak dapat menahan emosinya tatkala mendapati seorang pria akan mengambil sepeda motor. Seorang warga mergoki pria tersebut sedang membawa motor miliknya yang parkir di teras rumah. Saat ketahuan, terduga pelaku langsung kabur, namun dapat diringkus saat berada di Gang Buntu. Warga lalu menyerahkan pria tersebut ke Mapolsek Cimalaka untuk pengusutan lebih lanjut. Pemirsa, video aksi pengeroyokan yang dilakukan segerombolan pemuda di sebuah SPBU di Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Diduga aksi pengeroyokan ini buntut dari keributan pertandingan futsal. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pengeroyokan segerombolan pemuda di SPBU Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Tampak segerombolan pemuda yang datang mengendarai sepeda motor langsung menyerang seorang pemuda yang sedang duduk di dekat petugas SPBU yang berjaga. Beruntung aksi pengeroyokan tak berlangsung lama usai para petugas SPBU melerainya. Setelah peristiwa pengeroyokan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka memar.
Diduga motif penganiayaan ini merupakan buntut keributan pada pertandingan futsal yang terjadi sehari sebelumnya. Kami dapat laporan dari PSPBU, kemudian dari SPKT dan Brigade Lantas mendatangi lokasi. Kebetulan posisinya di utara Posat. Namun kejadian itu begitu cepat, tidak kurang lebih dari 10 menitan. Setelah itu anak yang tawuran tadi membubarkan diri. Pasca video pengeroyokan viral, petugas Polsek Rogo Jampi langsung mendatangi SPBU untuk melakukan penyelidikan. Polisi juga meminta korban pengeroyokan yang ada dalam video untuk segera melapor kepada pihak kepolisian agar para pelaku bisa segera ditangkap. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Beralih ke ibu kota, pemirsa, sepeda motor milik penjual air galon dicuri kawanan Curanmor saat diparkir di tepi jalan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Koja, Jakarta Utara, 1 unit sepeda motor milik warga juga raib digasak pencuri hanya dalam waktu singkat. Dari rekaman CCTV di permukiman warga ini terlihat aksi pencurian sepeda motor di Jalan Mangga, Koja, Jakarta Utara pada Jumat siang. Pelaku berjumlah 2 orang saling membagi tugasnya, salah satunya sebagai eksekutor. Saat lokasi sepi, pelaku dengan cepat menggasak motor korban dengan merusak kunci kontak. Aparat yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian perkara serta meminta keterangan korban. Sementara di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, sepeda motor milik penjual air galon juga raib dicuri saat diparkir di tepi jalan. Korban sempat curiga saat pelaku mencoba menyela motor, namun mesin tak bisa hidup. Namun 1 dari 2 pelaku akhirnya berhasil membawa kabur motor curiannya dengan cara didorong. Aksi pencurian ini juga terekam kamera pengawas. Polisi meringkus sedikitnya 12 orang yang kedapatan tengah mengoperasikan situs judi online di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Mereka diduga terkait dengan sindikat judi online di mancanegara. Inilah saat polisi menggerebek sebuah ruangan apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara yang dijadikan kantor operasional sebuah pengelola judi online. Saat polisi datang, didapati belasan operator tengah menghubungi pelanggan yang menyetorkan dana. Selain 12 tersangka diamankan, juga turut dibawa komputer serta kartu SIM yang digunakan sebagai operasional. Terungkapnya praktik judi online tersebut setelah iklan mereka sempat muncul di sebuah situs milik instansi pemerintah. Setelah diselidiki, polisi mendapati selama 3 bulan beroperasi, ada 3.000 orang pengguna yang telah bermain judi online di situs para tersangka dengan server yang berada di luar negeri. Puluhan miliar rupiah telah didapat mereka dari hasil kejahatannya. Peran yang di belakang ini adalah lebih banyak mereka sebagai CS. Jadi mereka menghubungkan pelanggan untuk deposit, kemudian withdraw. Kemudian kita juga dapatkan bahwa memang server yang untuk permainan judi itu berada di luar negeri. Untuk mengantisipasi digelarnya situs judi online, Polri bersama Kemenkominfo dan Bank akan memblokir rekening yang digunakan untuk aktivitas judi tersebut. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. 2 kelompok pemuda di kota Medan terlibat bentrok dan saling serang dengan menggunakan senapan angin hingga peluru nyasar ke rumah warga. Fokus pagi selengkapnya akan dibawakan oleh rekan saya Dani Maulana sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi kali ini bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, puluhan remaja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diamankan aparat karena ketahuan menyimpan sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Sementara itu di Kota Medan, 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan dan saling serang dengan menggunakan senapan angin hingga peluru nyasar ke rumah warga. Tak bisa dihindari. Tembakan SOS menggunakan pistol suar mewarnai aksi tawuran antar pemuda di kawasan Belawan Bahagia, Medan Belawan, Sumatera Utara, Jumat petang. 4 kali tembakan terlihat menyasar ke rumah warga yang berada di antara pertikaian 2 kelompok pemuda. Belum lagi lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan menggunakan senapan angin juga mewarnai tawuran ini. Bentrok 2 kelompok pemuda di Jalan Blanak dengan Jalan Alu-Alu ini terjadi karena dendam lama yang tak kunjung usai.
Aksi tawuran berakhir jelang waktu maghrib saat petugas kepolisian tiba di lokasi dan membubarkan kedua kubu yang terlibat tawuran. Perasaan saya udahlah jantungan, kerugian saya kan jualan. Ibu jualan janda, nggak bisa jualan, nggak bisa apa. Udah macam mana lah, Pak. Harapan Ibu apa nih, Bu? Harapan saya amankanlah secepat mungkin. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan remaja menangis serta menyesali perbuatannya saat dipertemukan dengan orang tua mereka di Polresta Bandung. Mereka diamankan setelah ditemukan senjata tajam seperti samurai, pisau, hingga airsoft gun saat digeledah petugas. Diduga senjata akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain, namun berhasil digagalkan petugas. Selain senjata tajam, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor untuk dijadikan alat bukti. Muhammad Hamdani dan Muhammad Abbas melaporkan dari Medan dan Bandung, Jawa Barat. Polisi menggeledah sejumlah kios di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Ribuan butir obat palsu dan ilegal bermerek disita petugas. Jajaran Ditkrimsus Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah kios di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat karena diduga menjadi tempat distribusi obat palsu. Penggerebekan juga berlanjut ke atap kios yang diduga sebagai gudang penyimpanan obat palsu. Obat-obatan ini ditenggarai telah diperjualbelikan secara bebas ke masyarakat. Ada beberapa jenis obat bermerek yang juga diduga palsu. Di antaranya adalah pereda nyeri gigi dan obat untuk alergi gatal. Petugas menyita ribuan butir obat ilegal, termasuk obat yang telah kadaluarsa. Dari berbagai obat yang sudah kami sita ini adalah memang obat secara global kita bilang ilegal, baik itu palsu maupun tanpa ada izin produksi dan tanpa ada izin dari BP POM, atau ada juga obat yang seharusnya sudah expire atau sudah kadaluarsa diganti bungkus. Di informasi berikutnya, beragam cara dilakukan sejumlah pelaku untuk mengedarkan barang haram narkoba. Seorang wanita di Kota Malang menyelundupkan sabu-sabu dan ganja ke dalam irisan tempe. Sementara itu, untuk mencoba mencari pekerjaan sampingan, Kepala Dusun Pekon Rajabasa, Tanggamus, Lampung diringkus polisi karena diduga sebagai pengedar sabu. Ini sabu semua. Aparat kepolisian yang menggeledah rumah Agus Salim, Kepala Dusun Pekon Rajabasa ini menemukan serbuk kristal putih seberat 6,06 gram yang sudah dipecah menjadi 24 plastik klip. Barang bukti sabu siap edar itu disita berikut timbangan digital dan uang tunai Rp390.000. Dalam catatan kepolisian, Kepala Dusun ini diduga telah menjadi pengedar sabu selama setahun terakhir. Hasil penjualan barang haram tersebut dipergunakan untuk menghidupi keluarganya. Bermula dari laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Degi Semong, sering dilakukan transaksi narkotika. Atas dasar itu, tim Osnal Polres Tanggamus melaksanakan proses penyelidikan dan menangkap satu orang laki-laki berinisial AS. Dari hasil pemeriksaan, Agus Salim mendapatkan sabu dari rekannya yang diduga bandar seharga Rp9,6 juta. Dan ini akan didalami polisi untuk dikembangkan penyelidikannya. Taruh di mana? Di dalam tempe, Pak. Dilem ini, Pak, bekasnya dilem. Dilem LTQ. Terus, Mas. Sementara itu, upaya penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang berhasil dibongkar petugas. Seorang wanita berupaya memperdaya petugas lapas dengan mengemas 1,55 gram sabu-sabu dan 1,25 gram ganja disembunyikan di dalam irisan tempe secara rapi. Meski irisan tempe telah direkatkan dengan lem, namun upayanya digagalkan aparat. Nah, pada pukul 10.40 ada seorang wanita yang menitipkan barangnya, yaitu ada kerupuk, ada tempe, ya. Kemudian tempenya tuh setelah diiris, ya, kan pasti harus diiris. Roti juga harus diiris, semua harus clean, tapi di depan yang bersangkutan. Diiris keras, setelah diiris keras ternyata di dalamnya ditemukanlah ada sabu, ada ganja, ada ekstasi, ya, pil nggak tahu ya, nah, diduga pil tapi kita tidak tahu. 3 barang itu. Selain sabu-sabu dan ganja, petugas juga menemukan 2 butir pil yang diduga ekstasi. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Malang Kota. Tim Liputan melaporkan.
Kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Sebuah mobil ambulans terjun ke sungai di Grobogan, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban karena ambulans tidak sedang dikemudikan atau membawa pasien. Mobil ambulans milik Puskesmas Gubuk 2 ini terjun ke sungai di Desa Jeketro, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa ini bermula saat mobil yang baru saja dicuci akan diturunkan. Tapi saat mesin dinyalakan, ambulans justru maju menghantam tembok. Saat pengemudi turun untuk mengecek, ambulans kemudian mundur hingga terjun ke sungai. Ambulans baru bisa dievakuasi setelah alat berat didatangkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini sebab ambulans tidak sedang dikemudikan atau sedang membawa pasien yang sakit. Di informasi berikutnya, ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan di lokasi penyimpanan barang bekas di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kayu Putih, Jakarta Timur. Untuk menangkap ular tidaklah mudah karena ular ini terus menghindar. Perlawanan yang sangat tahan dulu. Petugas pemadam kebakaran harus berhati-hati agar ular sanca sepanjang 4 meter ini tidak menjauh. Dengan kepanjangan Posisi ular yang berada di balik tumpukan barang bekas menyulitkan penangkapan. Dengan menggunakan alat pencapit, ular akhirnya berhasil ditangkap. Dari lokasi penampungan barang bekas di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur, ular kemudian dibawa ke markas pemadam kebakaran sektor Pulau Gadung. Dewi Bowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, rangkaian kegiatan memborong makanan pedagang yang dilanjutkan dengan traktir makan gratis terus digelar di berbagai kota dalam rangka semarak kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-28 Indosiar. Selain memborong makanan, tim di Traktir Indosiar juga memberikan suntikan tambahan modal kepada pedagang sebesar 2,8 juta rupiah. Hari Ulang Tahun Indosiar yang ke-28, kita akan bagi-bagi makanan gratis untuk masyarakat. Warung Ibu akan kita borong gimana, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Indosiar. Sukacita langsung terpancar dari Ibu Janatin ketika mengetahui tim di Traktir Indosiar akan memborong seluruh makanan yang ada di warungnya untuk digratiskan kepada warga. Tak butuh waktu lama, warung Ibu Janatin yang berada di kawasan Jatinegara Tegal ini langsung dipenuhi warga. Warga pun bebas memilih menu yang akan disantapnya. Ya, niat saya niatnya mau makan, hubungan lihat ada spanduk Indosiar ulang tahun, jadinya makannya dibayar gratis. Ya, terima kasih Indosiar, semoga selalu jaya dan sukses selalu. Tidak cuma membayar makanan yang telah diborong, Indosiar juga memberi tambahan modal sebesar Rp2.800.000 kepada Ibu Janatin yang langsung disambut tangis haru bercampur bahagia. Program di Traktir Indosiar di Kediri, Jawa Timur menyasar warung soto ayam Pak Yasin yang terletak di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto. Karena tidak mengira kedatangan tim di Traktir Indosiar, namun Pak Yasin semangat untuk menyediakan 200 porsi dibagikan gratis untuk masyarakat. Saya nggak nyangka terpilih dari Indosiar yang ulang tahunnya untuk yang ke-28. Saya mengucapkan untuk depannya Indosiar lebih maju lagi. Untuk Indosiar memang luar biasa. Tak hanya memperoleh uang ganti makanan, kegembiraan Pak Yasin berlipat ganda lantaran mendapatkan bantuan tambahan modal sebesar Rp2.800.000. Sementara itu, puluhan orang langsung menyerbu warung nasi uduk Samiem di Kemiling Bandar Lampung, Lampung yang terpilih sebagai lokasi program di Traktir Indosiar pada Jumat pagi. Tak hanya santap sarapan di tempat, sebagian warga membawa ke kantor dan makan di rumah. Terima kasih Indosiar buat traktirannya. Selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-28. Semoga jaya selalu, sukses selalu. Indosiar istimewa. Meski tak menyangka mendapat rezeki nomplok di pagi hari dan sempat kewalahan lantaran membludaknya warga, namun Samiem mampu menyediakan 90 porsi paket nasi uduk. Kebahagiaannya bertambah karena mendapat tambahan modal Rp2,8 juta. Tim Liputan melaporkan.
Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah akibat diguyur hujan deras, 8 kecamatan di Kota Manado, Sulawesi Utara terendam banjir. Petugas berjibaku untuk mengevakuasi warga. Kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Baladra. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, 8 kecamatan di Kota Manado, Sulawesi Utara terendam banjir. Ya, selain merendam ratusan rumah, anak balita, ibu hamil hingga lansia juga terjebak banjir. Bahkan sejumlah mobil ini juga ikut terseret derasnya banjir. Evakuasi terhadap seorang nenek dari atap rumah yang terjebak banjir di Kelurahan Ternate Tanjung, Kota Manado, Sulawesi Utara berlangsung dramatis. Setelah berupaya keras, nenek tersebut akhirnya bisa diturunkan oleh tim Basarnas dan petugas gabungan TNI Polri. Banjir di Kecamatan Singkil dan Paldua Jumat pagi ketinggiannya berkisar 3 hingga 4 meter karena wilayah itu dekat dengan Sungai Tondano sehingga merupakan terdampak yang cukup parah. Omak yang jatuh dari itu yang kakinya tidak bisa berjalan dan bayi. Di bawah guyuran hujan, sejumlah warga berupaya menyelamatkan ibu dan bayinya yang terjebak banjir. Tingginya banjir membuat evakuasi harus dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Khawatir banjir meninggi, petugas berupaya menyelamatkan anak balita. Warga di Kelurahan Kumoluar, lingkungan 2 yang terjebak banjir bersama anak bayi. Kesana aja. Ada apa? Hujan deras yang mengguyur Kota Manado mengakibatkan 8 kecamatan tergenang. Di Kelurahan Bailang dan banjir ketinggian air mencapai 1,5 meter. Kondisi Manado saat ini sedang berduka. Kami masyarakat bersama dengan tim BPBD, Basarnas dan juga dibantu oleh TNI Polri. Kami mengevakuasi balita yang ada di Kelurahan Singkil dan juga banjir. Aku kesian soalnya remote oto. Tuhan Yesus Derasnya arus banjir di Kelurahan Singkil membuat sejumlah mobil terseret. Bahkan di sebuah kendaraan ada seorang pengemudi. Banjir kali ini merupakan dampak hujan deras yang mengguyur sejak Rabu dini hari. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian silaturahmi politiknya dengan lingkar terdekat Presiden Joko Widodo. Ya, usai bertemu dengan Gibran Rakabuming 3 hari lalu, kini giliran Bobi Nasution menantu Jokowi yang juga wali kota Medan ditemuinya. Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung disambut wali kota Medan Bobi Nasution. Sementara ratusan warga juga menyambut hangat kehadiran Menteri Pertahanan itu di Kota Medan. Prabowo dan Bobi selanjutnya melakukan pertemuan tertutup di rumah dinas wali kota Medan. Pertemuan ini lantas dikaitkan dengan dukungan politik Prabowo dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Apalagi di hadapan warga Medan, Prabowo memuji kepemimpinan Bobi sebagai wali kota Medan. Ya, apa harus eksplisit? Ya kita dulu juga yang mengusung beliau kan wali kota, ya kan pertama. Jadi ya saya kira waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi sosialisasi ataupun memperlihatkan leadership-nya dan sebagainya. Tahun 2020 silam, Partai Gerindra merupakan salah satu partai pengusung saat Bobi Nasution maju sebagai calon wali kota Medan. 3 hari lalu, Prabowo juga menemui Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo di rumah dinas Loji Gandrung. Selain memuji kiprah politik Gibran, Prabowo juga mendukung jika wali kota Solo itu bertarung dalam pilkada tahun depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar, Kepedulian Pemirsa dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD serta Himpunan Bersatu Teguh menggelar bakti sosial hadir di Puncak Jaya, Papua. Selain membagikan ribuan paket sembako, dilaksanakan pula kegiatan operasi katarak bagi warga Puncak Jaya, Papua.
Perjalanan yang tidak mudah membawa bantuan ke Puncak Jaya, Papua. Namun tekad kita, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, dan kepedulian pemirsa PPAD, serta Himpunan Bersatu Teguh hadir di Puncak Jaya. Setelah menempuh perjalanan udara, 3.000 sembako dan selimut dibawa jalan darat. 12 jam lebih dengan kondisi jalan terjal dan pengamanan maksimal. Melalui pesawat kecil, tim juga harus melanjutkan perjalanan ke Puncak Jaya. 1 jam lebih perjalanan yang menegangkan. Ribuan sembako dan selimut setelah sampai di Kodim Puncak Jaya dikemas untuk segera dibagikan pada warga Puncak Jaya. Di Kabupaten Mulia Puncak Jaya ini akan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain adalah operasi katarak, kemudian bakti sosial. Dan juga kami akan memberikan sejumlah peralatan olahraga, baik itu sarung tinju, sepak bola maupun bola voli, termasuk fasilitas yang digunakan untuk sarana olahraga. Selain itu juga ada mainan anak. Selain sembako dan selimut, warga Puncak Jaya juga mendapatkan layanan gratis operasi katarak oleh Himpunan Bersatu Teguh. YPP hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Dari Puncak Jaya, Papua, Nyoman Ifrosim melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah informasi di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladraf. Dan saya Dandi Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.